Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Tati Gultom dengan NIM 52007111070. Pada kali ini saya ingin menjawab soal ujian tengah semester dan mata kuliah IoT. Nah, di sini bisa dilihat tampilan dari rangkaian Proteus saya. Di sini memi- saya memakai dua sensor, yaitu ada sensor DHT sebagai sensor kelembapan dan sensor ultrasonik sebagai sensor jarak. Terus memakai dua aktuator juga, yaitu ada motor DC berfungsi untuk mengatur kecepatan dari motor DC dan mengatur arah dari putaran motor DC. Dan yang kedua ada motor servo, yaitu untuk mengontrol sudut servonya. Selanjutnya ada tampilan dari blink saya, yaitu di sini ada kelembapan. Saya pakai maksimum 100, nilainya 100, terus suhu ada 100 derajat Celcius, terus jarak dia 50, terus ada kontrol kecepatan dia 255, terus ini ada arah kanan dan arah kiri. Di sini kontrol kecepatan untuk motor DC tadi. Terus di sini ada kontrol sudut servo dia 180, dan di sini sudut servo untuk keluaran dari kontrol sudut servonya. Selanjutnya rangkaian source code dari rangkaian yang telah saya buat. Yang pertama ini ada deklarasi dari Blink-nya, yang dimana di sini terdapat template ID, device name dan token yang kita dapat dari Blink tersebut. Terus di sini ada define Blink print SP serial. Di sini ada include software serial terus ada software serial, SP serial 10 dan 11, ini RX atau TX, seperti pada rangkaian kita bisa kita lihat ini, dia RXD-nya dia di pin 11 dan TXD-nya di pin 10. Nah, selanjutnya ada ada Blink simple stream.h, itu deklarasi dari library Blink-nya. Di sini ada deklarasi dari sensor DHT atau sensor kelembapan, dan ada deklarasi dari motor servo. Nah, selanjutnya ini ada char out sama dengan blink out tokennya. Ini token dari blink kita tadi. Nah, selanjutnya ini ada inisialisasi dari sensor DHT tadi, di mana di sini sensor DHT-nya dihubungkan ke pin 2, dan tipe dari sensor DHT yang kita pakai adalah DHT11. Nah, bisa dilihat pada gambar rangkaian kita, ini sensor DHT-nya pin 2, DHT11. Selanjutnya, kita lanjutkan. Di sini ada blink timer, ada define trigger 4, dan define echo 8. Ini untuk sensor ultrasoniknya. Nah, kita lihat lagi di rangkaian kita. Ini dia, bisa dilihat triggernya di pin 4 dan echo-nya di pin 8. Ini untuk sensor ultrasonik. Nah, selanjutnya ada servo. Ini adalah inisialisasi dari motor servo, ada long durasi. Terus ada in jarak 1 dan jarak ini dari sensor ultrasonik. Terus ini ada in arah kanan dan arah kiri, yang dimana arah kanan di pin 5 dan arah kiri di pin 6. Ini untuk arah motor DC. Terus ada in pin forward 1, terus ada blink right virtual pin 0. Di sini ada in pin volt param AC, terus analog pad 3 pin volt, ini untuk mengatur kecepatan dari motor DC tadi. Bisa kita lihat di rangkaian kita motor DC-nya.
di sini. Nah, dia ada D3 NA-nya. NA-nya terhubung ke pin D3 atau pin 3. Nah, selanjutnya ada void sensor. Di sini ada INH, DHT, DHT with humidity ini untuk kelembapan, DHT-nya untuk mengatur kelembapan, terus ada INT sama dengan DHT with temperature ini untuk mengatur suhunya. Nah, selanjutnya ada digital write trigger low, dia delay mikrosekon 2, terus ada digital write triggernya. Digital write trigger high, delay mikrosekon tuh selama 10 sekon, 10 detik, terus trigger write, digital write trigger low. Nah, terus di sini ada durasi pulse in echo high, terus ada jarak 1 sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi 2. Terus ada jarak sama dengan jarak 1 dibagi 20. Lanjutkan. Di sini ada Blink Virtual Write V3, ini untuk sensor jarak tadi, sensor ultrasonik. Terus ada Blink Virtual Write sama V1 dan V2 ini sama dia pada DHT11, yang dimana V1-nya untuk humidity kelembapan dan V2-nya untuk temperatur atau suhu. Nah, selanjutnya ada void setup. Void setup, terus di bagian void setup ini ada SB serial bikinnya itu 9600, terus di sini ada Blink bikin serial out, ini dia token dari Blink tadi. Nah, terus di sini ada pin mode trigger sebagai output dan pin mode echo sebagai input, terus ada pin mode 3 sebagai output, tadi itu untuk mengatur kecepatan dari motor DC, terus ada pin mode arah kanan dan arah kiri itu juga dia sebagai output, terus ada servo petik 9, terus ada DHT begin, terus timer set interval 1000L sensor. Nah, selanjutnya ada blink write V5. Di sini ada servo write param asid, analog write 3 pin flow tadi ini untuk kecepatan motor DC. Nah, terus ini ada pin S5 sama dengan param asid, terus servo dot write S5 ini tadi dia untuk mengontrol sudut servo. Terus dia di blink virtual write V6 S5 ini dia untuk menghasilkan dari kontrol sudut servo tadi. Nah, terus dia ada void loop, ada blink run, timer run. Nah, setelah source code-nya dibuat, kita compile saja karena di sini saya sudah mengcompile filenya, maka kita akan menambahkannya ke dalam rangkaian kita tadi ini pada Arduino. Ada Arduino-nya di sini. Nah, di sini kita masukkan data yang tadi telah kita dapat setelah mengompil source code tersebut. Nah, selanjutnya tinggal kita oke. Selanjutnya kita run saja. Untuk memastikan dia sudah terkonek dengan Blink, kita bisa melihat dari virtual timernya. Nah, di sini Blinknya sudah connecting dan sudah ready. Maka kita tinggal mencobanya, menggabungkannya terhadap ininya, terhadap Blinknya. Nah, yang pertama yang kita atur itu untuk kelembapannya. Kelembapannya di sini dia bisa dilihat di atas sebelah kelembapan itu bisa kita lihat dia ada di atas di nilai yang 57 itu kalau kita tambah 61 maka di blinknya nanti juga akan mengeluarkan nilai 61. Nah, untuk suhunya kita bisa lihat juga akan mengalami perubahan karena di sini nilainya 43 maka di blinknya juga akan mengeluarkan suhu sebesar 43 derajat Celcius. Selanjutnya ada jarak. Di sini bisa kita atur dari ini ya, potensionya. Bisa kita tambah, bisa kita lihat. Tadi nilainya 21 menjadi 22.
Nah, 30 coba 47% dia menjadi 25. Nah, selanjutnya kita akan mengatur kontrol kecepatan motornya. Kontrol kecepatan motornya. Ya, sini. Ya. Nah, di sini formulanya nilainya 0. Kalau kita buat berputar ke arah kanan dengan nilai 90. Dia berputarnya agak sedikit lambat ya, terus dia on off gitu. Nah, tapi kalau kita beri nilai 255 dia maka perputarannya akan cepat, terus dia tidak akan mengalami take off. Ini dia kalau arah kanan. Kalau kita ubah ke arah kiri, ya dia akan berputar ke arah kiri. Ya, seperti itu ya. Dia tidak bisa dua-duanya diaktifkan. Nah, dia tidak akan bisa bergerak. Nah, untuk mengatur kontrol sudut servonya, nah, di sini kita beri nilai 0 dulu. Sorry, teman-teman. Nolkan dulu untuk sudutnya. Nah, di sini maksimum dari kontrol sudut servonya ada 180 derajat ya. Jadi di sini kita buat formulanya kalau kita beri nilai 90 derajat, nah maka dia akan berputar 90 derajat. Di sini juga akan mengeluarkan nilai 90 derajat ya. Terus kalau kita tambah 45 berarti dia menjadi 125 ya. Kalau kita coba ke nilai 125. 25. Ya, sorry. Oke, nah, posisinya juga berubah kalau kita buat ke 160. Nah, posisinya begitu. Tapi kalau kita buat dia stabil sampai 180, ada posisinya gitu. Ya, ini 64, 93, terus 78 dia ya mencapai stabil, jadi dia posisinya sama ya. Ini di sininya juga 180. Ya, demikian presentasi dari saya mengenai jawaban UTS IoT saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan saya, mohon maaf semuanya. Sekian dan terima kasih.